Salam Just Talk. Ya nanti sore gue posting Om Yu sekarang Chelsea dulu. Rencananya gue mau bikin satu video tapi ini dua match terlalu seru untuk dijadikan satu. Jadi kelamaan, membosankan jadi gue pisah aja. MU nanti sore sekarang Chelsea. Video ini dibuat setelah match selesai tadi. Ya gue nggak tahu ngomong apa ya. Yang seru itu tadi di Twitter. Jadi pas terutama babak pertama itu bener-bener 45 menit itu ada ratusan Twitter masuk di timeline gue itu. Karena gue nggak ngerti. Kalau lu nonton preview gue bilang ini West Ham tim yang calon degradasi, kemungkinan besar degradasi karena begitu parah mainnya. Cuman ngandelin counter attack aja kasarnya begitu ya. Tapi tim kayak begini kan kalau lawan tim besar kadang-kadang dapat dapat apa namanya eh, hikmah atau dapat masukan yang tiba-tiba menjadi hebat atau tiba-tiba syutingannya yang nggak masuk jadi masuk kayak Robinson dua kali tadi. Tapi di babak pertama itu asli lawak. Thiago Silva sudah main, Havertz main, Werner main, tinggal Chilwell, Ziyech, sama kipernya Mendy. Nah, akhirnya Kepa dicadangkan, Caballero. Nah, sekarang kalian juga bisa lihat mungkin dua dari tiga gol itu bisa ditahan kalau kiper bagus. Kalau itu levelnya Alisson, Ederson, bahkan De Gea bisa nahan bola kayak begitu. Tapi Mendy dia sudah beli baru kiper. Kalau gue jadi Lampard, Malangsar nggak gue loan, gue kasih kesempatan. Karena ya mungkin dia bisa disulap jadi bek kanan atau apa. Reece James ini bapuk banget ya. Alonso kalah kalah sprint tadi, lihat nggak lawan uh, Ayaji atau siapa itu namanya. Bener-bener memalukan lah. Gol pertama juga salah dia, akhirnya diganti ya. Tapi kita fokus dulu ke babak pertama. Apa yang salah sampai 3 shot on target bisa menjadi 3 gol? Oke. Kalau gue bilang di babak pertama itu ada 11 pemain, that's it. 11 pemain yang bukan tim. Nggak ada teamworknya. Mereka bermain dengan 4-2-3-1. Satu yang gue nggak habis pikir, kenapa Reece James dipasang bukan Aspi? Oke, satu. Kedua, kenapa Tammy Abraham dipasang walaupun dia main, walaupun dia cetak gol nggak kelihatan sama sekali. Oke, dan dapat peluang besar di depan gawang, nggak masuk. Dua peluang di babak pertama, satu kena Mistar, satu Tammy itu. Sisanya nggak kelihatan. Werner, Werner ya, Werner. Kai Havertz ups and down, tapi secara overall main nggak begitu kelihatan. Ada beberapa momen kayak passing ke Werner di babak pertama, terus wall pass dengan Odoi yang menghasilkan di gol di babak kedua itu juga kualitasnya kayak Havertz, tapi terlalu nggak kelihatan. Apalagi sisanya. Sekarang lu mau main 4-2-3-1 atau 4-3-3 sama lah itu. Cuman posisi pemain luarnya aja mau masuk ke dalam atau enggak. Tapi gue bilang gue dari dulu nggak suka Kovacic ya. Kenapa gue nggak suka? Dia sebagai pemain tengah, tujuan dia adalah jembatan antara menyerang bertahan, mempercepat serangan. This guy, lu cek deh, begitu suka dribbling, begitu sering dribbling sehingga serangan itu jadi lambat atau nggak berhasil karena terlalu buang waktu banyak untuk dribbling. Beda kalau lu namanya Hudson Odoi, beda kalau lu namanya Pulisic. Dribbling untuk penetrasi, eh, kasih end passing atau finishing. Ini dari tengah men. Dan kalau hilang gimana? Kena counter, tinggal orang belakang doang. That's why gue bilang Kovacic kalau main nggak banget. Dan terbukti pada saat Kovacic diganti di babak kedua, dari detik awal sudah main 4-1-4-1. Satu DM Kante doang cukup. Lebih berjalan dan lebih baik peluang. Tapi di babak pertama
yang gol pertama Alonso, lu udah tahu dapat long ball, ya, nggak bisa main asal heading itu kan 50-50, nggak bisa ke arah temen lu, buang aja ke depan, apalagi nggak begitu banyak ada pemain, jadi kena counter lu selesai. Tujuan menyerang adalah kita dalam posisi eh, dekat lawan, sehingga kalau kita kena counter kita bisa menutup atau enggak, atau tidak memberi lawan peluang untuk membangun serangan. Oke. Headingnya malah ketemunya dipotong lah, nggak heading ke depan aja, nggak ambil risiko. Terus golnya itu Reece James yang pertama, covernya gimana itu? Nggak habis pikir gua. Ngebloknya itu gimana? Kakinya melebar lewat kolong masuk, dan itu gol pertama gue bilang bisa ditahan kalau kalau kiper bagus menurut gue ya. Gol kedua, heading itu. Pada saat ada corner bola mati, itu gol ketiga ya. Gol kedua kesalahan Thiago Silva. Oke. Ya, emang salah Thiago Silva, tapi Thiago Silva dalam hidupnya berapa kali sih bikin blunder kayak begitu? It happens lah, hal-hal kayak begitu. Cuman gue selalu bilang, lu cetak 3 gol, kebobolan 3, cetak 4 gol seperti Liverpool lawan Leeds, you still win the game. Oke. Sekarang mereka dapat 1 poin. Nah, gol yang heading yang ketiga itu salah siapa? Reece James lagi. Pada saat corner, harusnya ini sudah dilatih, bola ke depan itu mereka membuat offside. Jadi pemain paling belakang itu ke depan, semua ke depan. Reece James doang nggak ke depan. Udah gitu di tiang kedua nggak ada yang jaga. Gol 3-0. Ya, stres juga lu jadi Lampard. Lu punya pemain, bahwa sistemnya nggak berjalan, oke. Tapi lu punya defense kayak begitu, apa lu nggak stres? Gue nggak habis pikir kenapa Aspi nggak main. Asli gue nggak habis pikir. Kalau gue jadi Lampard dari awal, yang gue mainkan nih, Christensen sama Thiago Silva oke lah. Kiri Alonso masih bisa diterima. Kanan gue akan pasang Aspi, oke. Di tengah gue pasang Jorginho dan Kante. Kante bisa membantu serangan, Jorginho minimal sebagai DM. Oke. 4-2-3-1 2. Di depan Kante Jorginho, gue pasang gue pasang Kai Havertz, strikernya Werner, kiri Mason Mount, kanan Odoi. Atau dibalik lah, kayak tadi nggak ada masalah. Gua akan bermain seperti itu. Karena Werner, pada saat lu bermain dengan Werner bukan Tammy Abraham, 2 center back si WBA itu nggak tahu harus cover siapa, karena Wenger sangat mobile. Sekarang Tammy Abraham sangat gampang di cover, makanya dia nyaris nggak kelihatan satu match. Hampir 90 menit, kecuali 90 menit 93 dia bisa cetak gol. Oke. Gua akan bermain kayak begitu. Chelsea main 3 match, 3-3 nggak ada yang impresif sama sekali. Bukan masalah skor, dari permainan. Lawan Brighton beruntung itu menang dari efektivitas. Lawan Liverpool out, selesai. Diobok-obok. Tadi itu babak pertama diobok-obok loh. Diobok-obok dalam arti lu nggak tahu harus ngapain. Nggak ada kreativitas. Yang gue lihat ada hanya 11 pemain di lapangan, that's it. Satu-satu suka dribbling, sirkulasi bola lambat. Permainan Lampard kan simple, memanfaatkan ruang tengah. Nggak harus selalu lewat sayap, membangun serangan nggak lewat kiri kanan, tapi direct football. Untuk bisa bermain direct, lu nggak bisa pakai pemain kayak Kovacic. Lu harus terima bola, passing di depan. Either bermain dengan wall pass, kombinasi, either skill individu, either lu shooting dari lini kedua. Oke. Nggak berjalan, karena Lampard harusnya tahu WBA ini tim katrok. Kan gue bilang di preview,
Ini calon degradasi nih tim, dan kelihatan di babak kedua. Oke. Pada saat lu lawan tim kayak begitu, seperti di babak kedua itu harusnya main dari awal 4-1 4-1. Tapi kalau lu oke lah, lu mau nggak mau terlalu ambil risiko di babak pertama main 4-2-3-1 nggak ada masalah. Tapi jangan pasang Kovacic, pasang Jorginho sebagai DM. At least lebih bagus daripada Kovacic itu katroknya minta ampun. Nggak pernah kalian nggak pernah perhatiin aja, karena dia itu nggak bisa jadi jembatan, dia tidak bisa mempercepat serangan atau counter attack. Karena dia harus dribbling. Lu kalau dapat bola dari space 10 meter, 15 meter, dia akan dribbling. Pemain pintar akan langsung passing biar sirkulasi bola lebih cepat. Oke. Masuk ke babak kedua, nggak ada masalah. 4-1 4-1 baru mereka lebih bermain. Baru mereka lebih main passing-passing. Terus si apa namanya? Kovacic diganti sama Alonso. Jadi main 4-1-4, lebih banyak peluang. At least lebih jelas. Walaupun kalau lu lawan parkir bis, yang bisa dimanfaatkan long ball. Oke. Terus kedua, wall pass. Jadi memanfaatkan ruang kecil. Ini nggak dilakukan. Yang dilakukan main aman terus. Kiri kanan, mutar nggak jelas. Makanya nyaris nggak dapat peluang. Baru shootingan dari Mason Mount dari kiri masuk ke dalam shoot. Terlalu sedikit shootingannya. Terus kedua, Hudson-Odoi. Wall pass itu cuma sekali. Lu mengharapkan crossing. Pada saat itu nggak lama kemudian Giroud masuk gantiin Thiago Silva. Jadi di belakang dua, Reece James sama Christensen, Aspi lebih ke depan, ke sayap. Oke, nggak ada masalah. Tapi crossingnya itu nggak kelihatan. Buat apa lu masukin Giroud kalau nggak buat crossing? Nggak ngerti juga gue. Tapi ya beruntung mereka berdasarkan babak kedua, di situ kelihatan betapa bapuknya WBA ini, dan at least Lampard lebih apa ya? Pemain Chelsea lah lebih rapih mainnya, walaupun masih enggak banget. Karena timnya terlalu bapuk, at least 1 poin oke lah, masih fair kalau gue bilang. 3-3 ya fair enough dari sisi peluang. Babak pertama 77% ball possession, kedua 80-an kalau nggak salah. Jadi ini match ya lawak banget, terutama di babak pertama. Oke, itu dulu, nanti kita ketemu di sore di matchnya MU. Thank you for watching.